Dan saya tidak berbohong, namun niku yang memang aku pelajari dari panjenengan. Kalau begitu sampaikan, aku ingin mendengarkannya. 8 masalah itu apa saja? Kemudian Hatim bin Al-Asam mengatakan begini, al-ula, yang pertama, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fa idza dhahaba ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Syekh, saya ini mengamati semua makhluk yang ada di muka bumi. Kula niki ningali seluruh perjalanan hidup manusia. Masing-masing orang punya kekasih yang sangat dicintainya dan dia tidak ingin berpisah dengan kekasih itu. Tapi begitu mereka meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kuburan, ternyata semua yang dicintainya tidak lagi bersamanya. Mereka berpisah dengannya. Faja'altul hasanati fahbubi fa idza dakhalat qabri dakhalat ma'i. Karena itu saya ingin mengambil pelajaran darinya. Aku ingin menjadikan amal solehku, semua kebajikanku menjadi kekasihku, dengan harapan kelak kalau aku mati dan dimasukkan ke dalam kubur, dia ikut bersamaku. Litakuna li sirajan fi qabri, dan menjadi penerang di dalam kuburku. Wa tu'annisani fihi, dan bisa menghiburku di saat aku sendirian. Wala tatrukani faridan, dan tidak meninggalkanku sepi sunyi sendiri di dalam kubur. Bapak Ibu yang kami hormati, kuburan itu gelap nopo terang. Ya hanya tidak lebih dari 1 meter, panjangnya 1,5 meter atau maksimal 2 meter itu. Nah, saya lantas teringat ada satu riwayat, ya, ketika Rasulullah kehilangan salah seorang tukang sapu Masjid Nabawi. Seorang ibu yang biasanya rajin nyapu halaman masjid, tiba-tiba sehari itu Rasulullah tidak menjumpainya, tidak melihat batang hidungnya. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat, kok dongaren? Di mana ibu yang biasa nyapu ini? Ternyata sahabat menjawab, ada yang pernah dengar cerita ini? Kemana mereka? Si blonjo Kanjeng Nabi. Ternyata mereka menjawab, ya Rasulullah, ibu yang biasa nyapu di sini itu sudah meninggal dunia tadi malam dan langsung dikuburkan. Kami semua enggan membangunkan panjenengan karena takut mengganggu istirahat panjenengan. Karena itu kami semua sepakat langsung memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Kalau begitu antarkan aku ke kuburannya. Akhirnya Kanjeng Nabi datang ke kuburan, Pak. Langsung sholat jenazah di atas kuburannya. Jadi ini pelajaran bagi kula jenengan. Barangkali ada keluarga, saudara yang ditunggu kehadirannya, wis jenazah wis nginep, mosok nginep maneh. Gara-gara yang jauh belum datang. Maka dalam kondisi seperti ini barangkali ya, kepingin nyolati tidak harus ada jenazahnya. Ketika jenazah sudah dikuburkan, kita boleh datang untuk mensolatinya. Tapi cuma kelemahannya nggak bisa dibuka wisan nggih. Biasanya kan keluarga niku terakhir kepingin lihat wajahnya dan membuka kain kafannya kan ngoten. Nah, jadi itu begitu. Yang kedua pelajarannya adalah
memang disunnahkan untuk segera merawat jenazah. Ya, jadi kalau diinapkan nggih mboten napa-napa, cuma disunnahkan untuk disegerakan. Jadi tradisi masing-masing desa itu berbeda. Kalau di Jemur Wonosari ngen kula itu begitu meninggal walaupun malam langsung dikeduk dikuburkan. Tapi kalau tengah malam kan gak ana wong sing tangi. Itu baru nunggu besoknya. Tapi kalau sekitar habis Isya sebelum jam 9 lah itu langsung dikuburkan. Tapi kalau sudah di atas jam 12 nunggu besok. Nah ini kula jenengan misalnya kepingin mensolati karena itu adalah orang yang dicintainya, langsung bisa datang ke kuburannya, ya. Nah, kalau di tempat jauh, ya, misalnya nggak sempat untuk datang, maka boleh sholat tanpa jenazah, namanya sholat apa? Ghaib. Nah, begitu selesai sholat, Bapak Ibu, Rasulullah dawuh, kuburan ini adalah gelap dan menjadi terang karena sholatku. Nah, sehingga saya punya keyakinan berdasarkan hadis ini, semakin banyak yang mensolati, semakin terang benderang kuburan itu, semakin lancar jalannya menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nek biasane nek wonge sae niku sing nyolati rebutan. Seperti kemarin saya punya guru ya wong tua, mantan rektor IAIN 2 periode. Mungkin panjenengan juga dengar nggih, Profesor Ridwan Nasir. Oh masya Allah, lo coba di sini juga sholat. Jadi begitu jenazah datang disolati di dalam, kemudian di Masjid Uin, kemudian di Masjid Akbar. Jenengan juga mensolat. Dan ternyata mungkin karena kebaikan beliau, ya, dan muridnya juga banyak, mahasiswanya banyak, orangnya terkenal. Kalau Mas Solimin kan tercemar. Dan itu se-Indonesia, Pak, masya Allah, oh, luar biasa. Dan wafatnya juga sungguh wafat yang luar biasa karena posisinya pulang dari umroh. Jadi bersama Ya Asep ketika pesawat waktu itu transit di Malaysia itu sudah terasa tidak enak. Kemudian mau dibawa rumah sakit karena sudah tidak memungkinkan. Akhirnya pesawat sudah mau berangkat, dilalah di atas pesawat itulah kemudian meninggal dunia. Nah, kulo kok bayangno, wong wis mati gak langsung dibawa ke Juanda, didenguk-dengukno kan ya iso. Tapi ternyata SOP-nya pesawat itu ketika ada orang mati di atas pesawat harus mendarat di bandara yang terdekat, akhirnya mendarat di Batam itu. Nah, jadi saya kemudian bayangkan, masya Allah, pas posisi perjalanan pulang ibadah umroh, padahal hadis kanjeng Nabi kan al umratu bainal umrati kafaratun lima bainahuma, antara umroh yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai kafarat, penebus dosa. Jadi Allah karena saking sayang dan cintanya kemudian mengambil beliau, tapi dibersihkan dulu, disucikan dulu dengan umrohnya di Makkah. Subhanallah. Ya inilah namanya mati yang husnul khotimah. Saya kemudian waktu sowan Romo Yai Husain itu saya ceritakan beliau, karena beliau juga sering sowan kepada Romo Yai Husain. Langsung beliau mular sambil dawuh, ya ini namanya mati syahid. Kalau mati syahid terbebas dari siksa kubur, jadi ngoten, masya Allah. Karena itu muga-muga kula jenengan kalaulah suatu saat nanti ditakdirkan meninggal, muga-muga dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kalau kula jenengan misalnya pas posisi ngaji ngeten iki dipundhut Allah, itu rezeki yang luar biasa. Kan pernah saya sampaikan hadis kan Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya menuju majelis ilmu niatnya ngaji, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka tercatat sama dengan
jihad fisabilillah sampai dia kembali pulang. Makanya kalau meninggal dalam kondisi pas tolabul ilmi, pas ngaji, yakin matinya mati syahid. Ya itu. Ya cuma ojo saiki Pak, engko ae wis keweri dhewe ngoten lho. Saiki ngaji dhisik nggih. Walaupun enak ya keri-keri nggih. Ojo kesusu. Semoga-moga paring panjang umur yang barokah dan istiqomah. Allahumma amin ya. Kemudian terkait dengan ini seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu an pernah dawuh begini. Yatsba'ul mayyitu thalathatun. Yang mengiringi mayit itu ada 3. Fayarji'u thnani. Yang 2 akan kembali pulang, wa yabqa ma'hu wahid, dan akan kekal dan bersamanya satu saja dari 3 hal itu. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengiringi, yang mengikuti sampai pemakaman itu ada 3, keluarganya, harta bendanya, dan amal solehnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, harta bendanya, keluarganya kembali pulang. Masih duit akeh, nggak akan dibawa ke dalam kubur. Makanya saya pernah ngikuti podcastnya Habib Ja'far, anak muda tapi bagus itu, Masya Allah. Pernah ditanya, Beb, hukum menabung uang di bank itu gimana Beb? Langsung dia tidak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Jawabannya begini, kalau menurut saya jangan menabung uang di bank. Loh kenapa Beb? Tabunglah di kotak amal katanya. Loh, lah kok kotak amal Beb? Berapapun uang yang kamu tabung di bank, kalau kamu mati nggak akan dibawa ke dalam kubur, akan menjadi rebutan dan kamu tidak akan bisa menikmati. Justru kalau di kotak amal itulah nanti yang akan mengantarmu dan menemanimu saat kamu mati. Oh gitu ya Beb? Ya. Tapi ya kalau nggak mikir untuk 1 juta nabung dengan kotak amal, ngono ya mikir ya. Terus itu, Masya Allah. Lo kan, ini jujur aja Pak. Misalnya nggak sak niki enten 1.000, 50, 20, 10. Pas kotak lewat, kira-kira sing 100 apa sing 10 Pak? Sing 10.000 ini kau njaluke kathah banget ya Allah. Muga-muga 10.000 niki anak kula sakniki ajeng entos ujian, muga paringi lancar lolos. Bapak kula sakniki niku mati, muga-muga 10.000 jadi penangkal siksa kubur. Muga-muga rezeki kula panjang lancar, jare malaikat 10.000 njaluke cek akeh. Ya Allah. Kula niki ngapunten. Kan ada hadis Nabi begini. Setiap pagi malaikat itu berdoa kepada orang yang sedekah. Semoga engkau lipat gandakan, engkau balas dengan berlipat ganda. Tapi ketika ada orang yang minta kemudian tidak dikasih, kemudian malaikat berdoa, semoga harta bendanya engkau binasakan, engkau hanguskan. Nah, amal itu nggak harus banyak. Nek akeh yo duwe nggih, alhamdulillah gak nggih. Mboten napa. Lah ternyata ketika kita sering mengatakan seperti itu Bapak Ibu, dilala selalu ada ujian niki. Ujian ngeten. Ngeten niku badhe ngriki. Tiba-tiba ada mahasiswi. Ya karena nggih sering sudah kita bantu, akhirnya menjadi langganan koyoke. Ustaz, saya ini lagi kalau di Fakultas Syariah itu ada magang di pengadilan, tempatnya di Blitar sana. Kebetulan saat ini adalah hari terakhir, mungkin karena pas liburan bareng ini yang terakhir. Ketika saya mau pulang, saya nggak punya uang dan bilang kepada orang tuanya, katanya nggak punya uang, barangkali bisa menolong.
Pulang ya mikir dikai piro iki 500 kakean pas sanguku padha ambek ngono. Kayak 200 so. 150 ae. Nek 100 kok jangan-jangan gak cukup ngono. Masya Allah. Dan alhamdulillah Pak, ketika kita terbiasa begitu akhirnya menjadi ringan. Dan subhanallah, Masya Allah, ternyata ketika kita sering menyisikan untuk anak yatim, untuk orang-orang seperti itu, kita ada posnya dilalah enten mau yang titip nih lho. Ustaz, saya titip. Nah, titipe luwih akeh timbangannya kita tadi. Jadi akhirnya titipnya ono sing 1,5 juta, ngoten. Nah, tapi kan titipnya untuk fuqara masakin, kan minimal kalau alhamdulillah untuk ngekei tonggo, bebek, bule wis ono sing kae kan. Wong bebek nggo ndeso kan ya fuqara masakin kabeh. Jadi akhirnya duwe kan ya gak metu. Masya Allah. Dan itu Pak, udah rutin. Sampai orangnya itu bilang begini, Ustadz kalau saya lupa mengtransfer tolong diingatkan. Cuma kadang-kadang ya pengeling niki. Kayak njaluk kan akhirnya, Bu, mboten titip lah, saya mau pulang. Soalnya ini pas mulai nang Tolong Agung kan lek gak nyangoni kan ya gak enak biasa ya, bebek-bebek itu. Wah, akhirnya alhamdulillah tak amplopi nang desa niku kayak 50-an kan wis kuat Pak. Akhirnya dadi wong akeh. Wah, adik-adik kula sampe ngene, wah, Caca kok mendino mulai mesti dundum duit, padahal duit dhewe. Apa maneh nek riyo, Masya Allah, sing titip malah kuat. Nah, jadi ternyata nanti semuanya akan meninggalkan kita, wayabqa amalu, dan yang kekal adalah amalnya. Karena itu ada satu riwayat bahwa di saat roh kita nanti akan dicabut, lepas dari jasad kita, maka orang itu akan dijemput oleh makhluk yang tidak dikenal. Kalau orangnya baik, maka yang menjemput adalah orang yang berwajah tampan, berbau harum. Kepada makhluk yang tidak dikenal ini kemudian dibertanya, siapakah Anda ini? Orang itu mengatakan, aku adalah jelmaan amal solehmu dan akulah yang mengantarmu sampai ke hadirat Allah. Tapi kalau orang itu banyak dosanya, kemudian dijemput oleh makhluk yang bermuram durjar, berbau busuk, kepada makhluk yang menyeramkan ini, dia bertanya, siapakah Anda? Kemudian dia menjawab, akulah adalah jelmaan amal jelekmu, akulah yang menemanimu di dalam kubur nanti. Na'udzubillah. Makanya muka-muka kehadiran kita setiap ngaji di masjid ini tercatat sebagai amal soleh dan nanti akan menemani kita saat kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Hatim bin Al-Aswam mengatakan, anni nadhartul khalqa yaktaduna ahwa'ahum. Saya selalu memperhatikan makhluk yang ada di muka bumi ini. Saya perhatikan perjalanan hidup semua manusia. Ternyata kebanyakan mereka menuruti hawa nafsunya. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala. Karena itu saya kemudian merenung terkait dengan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wanahan nafsa 'anil hawa, dan mau menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi ternyata menahan hawa nafsu itu nanti dijanjikan oleh Allah surga tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nafsu itu kan pada umumnya dibagi 3. Nafsu amarah, lawamah, terus mahmudah. Amarah ini adalah nafsu yang dikendalikan melalui bisikan setan.
Sehingga di dalam surat Yusuf disebutkan oleh Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu amarah itu selalu mengajak kepada kejelekan. Lah mahmudah ini illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Bapak Ibu, kula jenengan kalau kita ditanya dan nafsu kita disuruh menjawab, mari sholat maghrib, lebih enak ndi laya-laya nggo omah sambil istirahat ndelok TV atau sambil ngaji? Pasti nafsu kita menjawab, ya enak ndekok ning omah kan gitu. Santai, apalagi sambil ndelok TV filmnya bagus, kok kene ana kacang godoke kan ngoten. Daripada ngaji. Kan gitu. Apalagi kalau banjir misalnya, enak di jamaah di masjid dengan sholat di rumah. Nafsu pasti mengatakan, ya lebih enak di rumah daripada kehujanan, kedinginan. Nah itulah nafsu. Karena itu kita datang ke sini itu adalah bagian dari nafsu Bapak Ibu. Tapi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Nah karena itulah ketika kita dalam kondisi marah atau lagi tidak mood, lagi tidak baik, maka kemudian Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, ketahuilah bahwa sumber kemarahan itu adalah berasal dari setan, dan setan itu diciptakan oleh Allah berasal dari api, dan api itu bisa padam kalau disiram dengan air. Karena itu kalau kita lagi marah, lagi tidak bisa mengendalikan emosi, ya, maka kita dianjurkan apa? Berwudu. Wudu kedua kok masih marah, masih wudu ketiga, ya sampai gak bisa mengendalikan terus, padahal wudu bolak-balik, ya nyemplung jeding kongkum. Ben gak marah. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, jangankan orang seperti kita, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan calon nabi, hampir saja tergelincir karena godaan setan. Ya Siti Zulaikha itu kan memang cantiknya wanita di negeri Mesir, istrinya seorang patih dari Raja Fir'aun, tapi Fir'aun yang baik waktu itu. Julukan Fir'aun itu kan sebenarnya gelar ya. Ya kalau Brawijaya itu misalnya kan Brawijaya 1, 2, 3, Hamengkubuwono 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah Fir'aun yang baik waktu itu Pak. Tapi Fir'aun yang rada nyelutak itu kan zamannya Nabi Musa. Nah ketika itu Siti Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, terkesima sampai beliau membuat rekayasa ingin memperdayanya. Nah Bapak Ibu di dalam kamar berdua dikunci bisa, ya, beliau pakaian yang minim atau mungkin juga sudah tidak pakai pakaian. Disebutkan dalam ayatnya walaqad hammat bihi. Jadi memang semula yang pertama kali jatuh cinta itu adalah Siti Zulaikha. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu menolak Pak. Wa hamma biha. Ternyata Nabi Yusuf juga sama, karena memang punya nafsu. Siapapun nalurinya, manusia itu punya rasa cinta dan senang ketika melihat wanita cantik. Ini kan firman Allah jelas, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Nah kan itu. Jadi Nabi Yusuf pun hampir terperdaya. Cuma kemudian ayatnya kan berbunyi laula arro'a burhana rabbi. Andai kata tidak ada burhan, pasti jatuh Nabi Musa dalam kegelapan, dalam perbuatan nista. Nah burhan ini apa? Sebagian mufasir mengatakan waktu itu ketika hendak merangkul Siti Zulaikha, ternyata di depannya ada wajah bapaknya.
Jadi belum moro-moro bapaknya Nabi Yakub moro. Akhirnya malu lari. Ketika lari dikejar kemudian ditarik bajunya yang belakang dan sobek yang belakang. Nah, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan begini, nadal munadi minas sama, ada hatif. Hatif ini seruan dari langit, ada suara tanpa rupa, ono suara gak ono wonge. Tapi sana sentut, engko bisa menan. Kan ono suarane, gak ono barange. Suara ini hatif itu walaupun orangnya berjalan bersamaan, tapi kalau tidak dituju oleh Allah gak akan bisa mendengar, karena ini suara hati. Ya Yusuf anta maktubun min anbiya'illah. Kamu ini tercatat sebagai calon nabi. Limadza ta'malu amala sufaha. Mengapa kamu akan melakukan suatu perbuatannya orang yang bodoh? Walimadza ta'malu amal khaba'ith, dan mengapa kamu akan jatuh melakukan perbuatan orang-orang yang nista, orang yang keji. Tak pantas seorang nabi melakukan perbuatan seperti ini. Akhirnya langsung melayu niku dan ditarik punggungnya, akhirnya bedah gegere niku. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang kemudian disebutkan bahwa para nabi itu nggak akan mungkin jatuh kepada kemaksiatan karena selalu dijaga oleh Allah. Istilahnya apa? Istilahnya Pak maksum. Jadi maksum itu artinya orang yang selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya Nabi dan Rasulullah itu suci, ya, karena selalu dijaga oleh Allah. Setiap hendak melakukan kesalahan selalu dijaga oleh Allah. Nah, kita yang menjaga itu apa? Ya akal kita, ilmu kita, ya. Karena itu walaupun Allah memberikan nafsu, tapi juga melengkapi dengan berbagai fasilitas. Makanya diberikan akal untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian karena akal ini terbatas dan tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib, maka diutuslah Nabi dan Rasul yang mengajarkan Al-Quran, yang menginformasikan hal-hal yang bersifat spiritual yang tidak dijangkau oleh akal. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Allah kemudian memberikan dispensasi bagi orang yang mau dan mampu menahan nafsu, baik nafsu amarah ataupun yang lainnya, maka akan disediakan surga nanti ketika kita di akhirat. Nah lawamah itu ya seperti saya ini, kadang apik kadang elek. Engko nek mood ya bangun tahajud rada awal, nek gak mood ya engko dhisik rek. Sik ngantuk ditutupno. Lah niku ya itu nafsu lawamah. Kadang apik kadang tidak baik. Kadang meningkat, kadang menurun. Makanya kemudian ada satu riwayat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Berkurangnya iman karena sering dibiarkan nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau nafsu ini selalu dikendalikan dan kemudian diajak ngaji seperti ini, inilah yang bisa membangkitkan dan meningkatkan keimanan kita. Ya menjadi orang sabar ngoten mawon, sampai sekarang saya belum mampu Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi kadang-kadang ngempet ngoten. Ya Allah. Makanya saya teringat perjalanan Syekh Syakik bin Balkhi ini. Pernah suatu ketika beliau bepergian mulungo, dan ketika mau pulang beliau berpikir kepingin membelikan oleh-oleh istrinya. Karena istrinya itu senang dengan buah semangka, maka beliau kepingin golekno semangka sing bagus, sing enak lah, sing manis. Akhirnya tanya kepada penjualnya, minta dipilihkan semangka yang bagus, sing paling gede, dan ketika dibawa pulang ternyata begitu dipecah ternyata puyeh dan tidak manis. Akhirnya beliau ngomel-ngomel, memarahi, semangka
Kaya uyuh kira-kira. Ya sebagai wong marah kan Pak. Marah kan mesti ngomongan elek. Akhirnya Syekh Syakik bin Balkhi dimarahi soal istrinya itu meneng. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya setelah istrinya meluapkan kemarahannya selesai, kemudian Syekh Syakik bin Balkhi ini tanya, wahai istriku, kemarahanmu itu kamu tujukan kepada siapa? Apakah kamu tujukan kepadaku? Atau kepada penjual semangka? Atau kepada petani yang menanam semangka? Saya dan penjualnya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin milih semongko yang paling bagus, tapi toh akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kalaulah kemarahanmu tidak kamu tujukan kepada saya dan penjualnya, masih ada penanam semangka, ketahuilah tidak ada petani yang berkeinginan supaya hasilnya jelek. Mereka pasti merawatnya dengan bagus agar hasilnya nanti maksimal. Jika ketiga-tiganya ini tidak kamu tuju, berarti ada tinggal satu yang menciptakan semangka. Pantaskah kamu ngomel-ngomel dan marah seperti itu kepada Allah? Ingatlah, kita sudah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi tidak bersyukur hanya gara-gara semangka. Engkau mengatakan seperti itu. Wah, karena ini sing ngomong ya wali, nangis sampai Bakri minta maaf. Nah ternyata tadi wong sabar itu ngebuatin gampang. Karena itu kemudian Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia pasti dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Ternyata iman saja nggak cukup kalau tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa amilus sholihat, orang-orang yang mau melakukan amal soleh. Dan ini juga nggak cukup karena kita ini seringkali seapi-api menungso tetaplah manusia punya kesalahan dan lupa. Al insanu mahallul khata' wa nisyan. Karena itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, harus saling mengingatkan untuk melakukan yang hak dan berbuat kesabaran. Karena itu ngaji ini adalah dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kula dhewe nek ngomong kaya enak-enak ngeten. Tapi dalam kasus tertentu aja, misalnya nggih, ngapunten, tuku sesuatu, dilalah kebetulan penjual itu ngerti, dan dilalah antri. Tuku minas gor itu kan membutuhkan waktu Pak. Lah kemudian kalau kita kemudian, Ustaz tumbas nopo? Kula riyenaken nggih ngapunten niki Ustaz kula. Lah ngoten ku seneng. Padahal itu kan mendolimi orang-orang yang antri ki mau. Yo kabeh nalurine wong kan mesti kepengin dhisik. Lah hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang kadang-kadang kita masih belum bisa melakukan. Ya Allah. Kalau kadang-kadang mikir pantes dadi ahli swarga napa mboten. Wong ngantri aja gak gelem. Nah kemudian ketika saya mengangan-angan memikirkan ayat tadi, barang siapa yang memposisikan Allah di atas segala-galanya, takut akan kebesaran Allah dan mampu menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Wa tayaqqantu annal qur'ana haqqun shadiqun. Aku yakin bahwa Al-Qur'an adalah benar adanya. Fabadartu ila khilafi nafsi wa tashammartu bimujahadatiha. Karena itu aku berusaha untuk berbuat tidak menuruti nafsu dan segera untuk melakukan mujahadah, melakukan jihad melawan nafsu. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan saya tidak ingin menuruti kesenangan hawa nafsu hatta irtadhat bi taatillah, sehingga nafsuku bisa aku tundukkan, sehingga aku bisa nafsuku ridho di saat aku ajak untuk taat kepada
Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ternyata memang para ulama menjadi hebat, menjadi wali-wali Gusti Allah ya karena mampu menahan hawa nafsu. Makanya kula nggih mikir kadang-kadang, Pak, apa iso dadi wali aku ngene-ngene. Sing jelas wis wali murid mesti tinggal. Iya. Wah, ini jam berapa isanya, Pak Mucum? Kirang? Oh, 6 menit ya. Oke. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu ngenanggung ini. Jadi tinggal 2 nanti yang kan 8 ini. Nggih, monggo. Nggih. Iya, iya. Oh iya, iya. Jadi pertama menurut riwayat Nabi Yusuf waktu itu masih belum jadi nabi, ya, masih proses. Nah, kalau sudah jadi nabi, kelebihan-kelebihan atau karomah yang seperti itu disebut mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi namanya apa? Irhash. Kalau manusia ya sebelum jadi wali itu namanya maunah, pertolongan Gusti Allah. Kita misalnya kadang-kadang di YouTube kan enten mobil bawaan terjewet tarik kecil tetabrak blek ngelilir melayu. Umumnya pasti mati moncrot tabrak mobil melayu. Lu tiba-tiba bangun lagi. Lah itu namanya maunah. Mungkin kula jenengan wah iki sakti kan ngono. Ya itu karena maunah. Tapi kalau itu terjadi kepada orang yang tidak taat kepada Allah, tapi dilalah dibacok gak tedas. Iso terbang. Padahal orang kafir, orang yang tidak iso mangan beling barang. Yaitu namanya istidraj. Ngaten nggih. Jadi Nabi Yusuf itu namanya irhash, satu kelebihan di luar jangkauan akal terjadi pada diri calon-calon Nabi Allah namanya irhash. Nah, kitabnya ini saya tak golekane iki ning mburine ya. Ya. Ini ada di dalam kitab tafsir Al-Baghawi juga ada. Di dalam ikan Ayyuhal Walad Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ya ini kayaknya tulisan-tulisan gini ini ada dikutip dalam kitab ini juga ya pengarangnya. Okay. Kemudian ya itu sementara itu Mas ini ya. Ayyuhal Walad Al-Ghazali yang banyak ini, terus tafsir Al-Baghawi. Oke, sementara itu. Oke. Ya, ini sudah selesai nggih. Saya kira demikian kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, mudah-mudahan Jumat keempat yang akan datang bisa bertemu lagi dan kula jenengan diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah, panjang umur yang barokah dan muga-muga iso istiqomah ngajinya dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atmim lana nurana fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaq wa bikal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perjalanan Syekh Hatim, Syekh Syakik bin Balkhi, Syekh Malik bin Dinar, Sofyan Thauri, wali-wali ini Gusti Allah itu ada khusus dalam kitab Tadhkiratul Aulia. Ya, itu download ngene anu insyaallah ada. Ya, sekarang banyak sudah. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.